Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempraktekkan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriana sebagai pengamat. Kemudian berikut teman saya Bu Eri Utomo sebagai coach, dan ini adalah Pak Andi Isnanto sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Beri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ana, alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu Eri ya. Oh iya Bu Eri, rencananya kan ini Bu Eri mau melakukan praktek coaching ya, dengan model tetap dengan berpedoman model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Eri lakukan nanti nih, apa yang akan Bu Eri lakukan dan atau disiapkan Bu Eri? Ya Bu Ana, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utama dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Ya Bu Eri, baik kalau begitu nanti dalam praktek coaching ini Bu Eri dengan coachingnya saya akan mengamatinya melalui menilai Bu Eri menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Iya Bu Ana, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang yang harus saya perbaiki nantinya apabila saya melaksanakan coaching kembali. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama itu kurang baik, kemudian cukup baik, dan ketiga baik, dan yang paling terakhir ini sangat baik gitu. Iya Bu Ana. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Eri akan kembangkan nanti? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus nih. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, coaching tersebut ini secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan lebih fokus Bu Eri gunakan dan kembangkan, dan apa saja yang akan dilakukan Bu Eri untuk mengembangkannya? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coaching saya. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilannya nih Bu dari tujuan pengembangan yang akan Bu Eri lakukan? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching saya mampu menyelesaikan permasalahannya
berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga seorang coach yang dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu Eri, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Bu Eri lakukan? Jadi kebetulan hari ini Bu Ana, Ya. kami sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti Bu Ana bisa melihat dan mengobservasi langsung kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Iya, siap Bu Eri. Setelah saya mengamati percakapan Bu Eri ini nanti dengan coachingnya ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bu Eri lakukan dan Bu Eri harapkan. Gitu ya. Kalau begitu, monggo Bu Ana bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu kunci saya datang. Iya, terima kasih Bu Eri. Iya, sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat dari. Tapi ini saya amati hari ini Pak Andi sedang kelihatan tidak bersemangat dan tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada sesuatu ataupun ada masalah Pak Andi? Terlihat ya Bu ya? Iya, terlihat nggak seperti biasanya. Iya, mungkin karena apa ya? Situasi kelas Bu, situasi dalam kelas saya yang saya merasa kenapa anak-anak di kelas kok masuk gitu manja, ataukah kesempatan bermanja mereka dengan orang tua masih kurang, atau bagaimana kok masih dibawa di lingkungan sekolah itu loh Bu. Dan saya merasa kesulitan bagaimana menciptakan situasi pembelajaran yang saya anggap kondusif, bisa berjalan lancar. Ya, saya merasa kesulitan seperti itu Bu. Oke, saya mulai paham apa yang menjadi masalah Pak Andi. Terima kasih Pak Andi sudah mau berbagi. Jadi kita fokus pada kegiatan hari ini, coaching kita mencari solusi agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif. Mari kita mulai. Jadi menurut Pak Andi, apa yang Pak Andi harapkan dari coaching kita hari ini? Iya Bu, saya ingin berbincang, saya ingin ibaratnya seperti apa ya, saya ingin curhat lah ya. Bagaimana saya ingin mendapatkan solusi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang nyaman untuk semuanya, dan terutama aman untuk anak-anak seperti itu. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya ya. Dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Andi, seberapa besar Pak Andi merasa dalam pencapaian tujuan ini? Kalau sampai saat ini dari hitungan skala mungkin baru 6 Ibu poin saya. Karena apa? Saya sampai saat ini belum menemukan formula yang pas bagaimana untuk membuat kondisi atau situasi kelas itu yang seperti saya inginkan. Saya menginginkan situasi kelas yang kondusif, pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak bisa menerima apa yang saya berikan, dan kemudian saya juga mendapatkan feedback dari anak-anak, dan saya bisa merasa puas dengan anak-anak, bisa paham dengan apa yang saya terangkan, bisa mengerjakan apa yang saya tugaskan, seperti itu Bu. Tapi sampai saat ini saya merasa belum bisa mencapai seperti itu. Jadi saya mengerti. Dan bagaimana menurut Pak Andi, apa kekuatan yang Pak Andi miliki untuk mengatasi masalah agar pembelajaran menjadi kondusif dalam kelas? Baru terfikirkan mungkin
ingin membuat kesepakatan kelas, Bu. Akan tapi kembali lagi saya mengajar kelas rendah, kelas 3. Saya malah merasa bimbang dengan membuat kesepakatan kelas yang ibaratnya kita sudah repot-repot membuat kesepakatan kelas dengan anak tentunya. Kita ingin mengeluarkan ide-ide yang terpikirkan oleh anak, kemudian kita menuliskan di papan tulis dan menjadikan kesepakatan kelas. Akan tetapi saya berpikir lagi, ketika kesepakatan kelas tersebut saya buat dan sudah disetujui bersama anak-anak juga, apakah betul kesepakatan itu bisa kita laksanakan bersama secara anak kelas 3 itu mungkin mereka bisa mendengar, bisa mengucap, akan tapi untuk tingkat kepemahaman mungkin saya rasa masih kurang. Jadi saya masih merasa bingung. Mungkin nanti anak-anak juga masih setelah membuat kesepakatan kelas, mungkin 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian anak-anak kembali rame lagi, kembali menunjukkan manja mereka, pengen menunjukkan keinginan untuk selalu diperhatikan. Saya rasa mungkin dengan gampangnya mungkin anak-anak akan melupakan kesepakatan yang sudah dibuat seperti itu. Jadi saya rasa gimana ya? Saya berpikir dengan solusi kesepakatan kelas, akan tetapi nanti kembali lagi anak kecil kelihatannya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat nantinya juga tingkat keberhasilannya saya juga masih ragu seperti itu. Jadi saya masih bingung. Oh begitu ya Pak. Iya. Kira-kira apa ada hal lain yang bisa meningkatkan anak-anak agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif? Ada solusi lain? Mungkin Pak Andi? Coba saya pikirkan ya, Bu ya. Sampai sejauh ini belum sih, saya belum menemukan solusi, belum menemukan formula yang pas bagaimana cara mengatasi anak-anak. Gimana itu ya? Bukan ada yang lain selain membuat keyakinan kelas? Oh iya, ini baru terpikir, Bu. Mungkin nanti saya akan membuat kelompok belajar, mungkin dengan seperti itu bisa membuat mereka merasa apa ya? Merasa dibutuhkan atau bisa membutuhkan teman, merasa dibutuhkan karena mereka berdiskusi dan mereka bisa mengutarakan pendapat, kesemuanya bisa mengutarakan pendapat dengan bebas, dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka pikirkan. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin ini baru terpikirkan ya, Bu ya, untuk membuat pengelompokan. Karena apa? Nanti anak-anak konsentrasinya tidak hanya pada saya sebagai guru, akan tapi mungkin bisa konsentrasi pada kelompoknya mereka sendiri, dan mungkin secara sedikit banyak bisa mengurangi kericuhan. Karena apa? Mungkin mereka ngobrolnya berpusat pada kelompoknya. Mungkin nanti setelah itu saya akan sering memberikan tugas dan di setiap kelompok nanti mungkin berbeda-beda. Jadi nanti setiap kelompok akan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan masalah yang dihadapi. Begitu juga dengan kelompok lain, dan mungkin hal tersebut bisa menimbulkan praktek kerjasama, kemudian saling tukar pikiran, dan mudah-mudahan hal tersebut bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif lagi, seperti itu. Ya, itu merupakan pendapat yang bagus Pak, itu luar biasa. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat tadi anak-anak dalam kelompoknya menjadi asik agar kelasnya menjadi kondusif? Itu bagaimana Pak? Mungkin dalam sebuah kelompok tersebut nanti saya akan lebih sering memberikan tugas kelompok. Dalam tugas kelompok tersebut mengharuskan kepada semua anggota kelompok untuk berdiskusi. Nah, mungkin dalam artian
semua harus ada andil dalam diskusi tersebut. Mungkin percakapan-percakapan yang tidak penting atau di luar pembelajaran mungkin sangat bisa diminimalisir seperti itu. Jadi berarti nanti Pak Andi bisa membuat kelompok belajar ya? Ya, Kelompok grouping belajar. lah, ibaratnya dibuat grup kelompok. Diskusi ya, Ya, anak lebih pada pembelajarannya menjadi kondusif, ya, tidak rame seperti itu Iya. ya Pak? iya. Ya. Itu sekali Pak. Dan saya yakin sekali Bapak bisa membuat kelas menjadi kondusif dan pembelajarannya menjadi efektif seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk yang dipilih Bapak tadi di antara ada keyakinan kelas dan membuat grouping, apa yang menurut Pak Andi yang paling bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin dari dua alternatif solusi tadi, saya mungkin akan lebih memilih yang membuat kelompok belajar itu. Karena apa? Yang pertama tadi kita membuat keyakinan kelas, dan mungkin yang seperti tadi, anak-anak mungkin bisa mendengar, bisa tahu akan, tetapi untuk pemahaman dari kesepakatan kelas tersebut mungkin masih kurang seperti itu. Kalau dibuat kelompok kan mungkin mereka bisa konsentrasi dengan kelompoknya tersebut, kemudian lebih cenderung keinginan untuk bekerja sama, menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Tidak semuanya konsentrasi kepada satu guru yang akhirnya saling berebut perhatian atau saling berebut ingin mengerjakan soal atau apa seperti itu. Ya. Itu adalah pilihan yang bagus. Iya. Ya. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya? Kapan Pak Andi akan melaksanakan solusi yang sudah Pak Andi pilih tadi? Ya mungkin untuk melaksanakannya mungkin langsung besok pagi Bu, karena ya alhamdulillah dengan kita berbincang, kita melakukan coaching, saya bisa menemukan solusi yang mudah-mudahan tepat dan bisa saya laksanakan dan membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif lagi seperti itu. Bagus sekali Pak Andi. Kemudian bagaimana Pak Andi akan mengukur keberhasilan dari penerapan solusi dari Pak Andi tadi terhadap masalah agar kelas menjadi kondusif? Mungkin saya bisa berani berkata saya sudah berhasil ketika saya sudah melihat anak-anak tersebut sibuk, akan tapi sibuk dengan pembelajaran. Tidak hanya rebutan menggandeng tangan Pak Guru, atau mungkin mereka bisa sibuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman dalam satu kelompok tersebut, dan kelas tidak terlalu ramai seperti biasanya. Dan mungkin itu takaran dari kesuksesan yang saya raih seperti itu. Hebat sekali Pak Andi. Ya. Ya. Karena itu nampak ya Pak Andi, nanti bisa Ya. kita lihat ya, kelasnya tidak rame karena rame gojek guyon, Ya. tapi rame karena aktif Berdiskusi ya. Terus kemudian, namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Pak Andi berencana untuk menghadapinya? Misalnya ada tantangan. Gini, untuk ingin berhasil, ingin mencapai kesuksesan, mungkin yang masih ada hambatan atau mungkin masih ada 1-2 siswa yang belum mengerti atau mungkin belum mau menerima dengan kebijakan yang saya ambil, dan mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan kepada siswa tersebut secara intens dan memberikan pengertian kepada siswa tersebut apa tujuan yang ingin saya raih, membuat kelompok-kelompok tersebut, kemudian bagaimana mereka harus bersikap dengan teman, bagaimana mereka harus berbagi, dan biar timbul rasa peka, rasa simpati dan empati mereka terhadap sesama seperti itu. Ya, bagus sekali rencana Pak Andi.
Mudah-mudahan solusi yang dipilih Pak Andi untuk meningkatkan kondusif pada saat pembelajaran dapat berhasil. Kemudian bagaimana komitmen Pak Andi terhadap rencana aksi ini? Saya akan melaksanakan aksi ini terus-menerus sampai saya mendapat ibaratnya mendapat tingkatan saya sudah berhasil. Dan ketika saya merasa sudah berhasil, saya akan mempertahankan dan mengembangkan yang lebih baik lagi, seperti itu. Bagus sekali Pak Andi. Kemudian siapa yang bisa membantu Anda, ya Pak, untuk menjaga komitmen ini? Ini kebetulan mungkin saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat, kepada guru kelas di sebelah kelas saya, mungkin guru kelas 2. Mungkin ketika saya lupa, ketika saya tidak melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, mungkin beliau bisa mengingatkan saya. Kemudian nanti juga saya ingin berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan meminta petunjuk, meminta petuah mungkin bagaimana dengan rencana yang akan saya laksanakan, apakah mungkin masih ada kekurangan dan mungkin ada saran yang bisa saya pergunakan dalam melaksanakan aksi tersebut ini. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Apa yang dilakukan Pak Andi? Alhamdulillah, dengan coaching ini saya sudah menemukan solusi yang sebelumnya mungkin belum terfikirkan sama sekali, yang lihat baru melakukan coaching ini tadi saya berpikir, oh ternyata mungkin pikiran tersebut baru muncul saat ketika melakukan coaching ini, yang sebelumnya ya belum pernah terpikir dari saya, Ibu. Mungkin oh iya seperti ini, mungkin dengan solusi seperti ini. Ya terima kasih saya mengucapkan pada Ibu, karena mungkin Ibu walaupun menyampaikan pertanyaan secara terbuka, tapi saya bisa menggali dari diri saya sendiri mungkin apa tindakan yang seharusnya saya laksanakan seperti itu ya. Terima kasih juga Pak Andi, dan saya percaya Pak Andi bisa melaksanakan rencana solusi Pak Andi agar kelas menjadi kondusif ini dapat berhasil. Jika ada perkembangan atau Pak Andi membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Ya terima kasih banyak Beri, dan saya juga mengharapkan saran dari jenengan juga. Tidak masalah Pak Andi, saya terus siap membantu Pak Andi apabila Pak Andi akan melaksanakan coaching kembali bersama saya untuk mencari solusi dari permasalahan Pak Andi. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif terkait dengan siswa agar kelas menjadi kondusif sehingga pembelajaran menjadi aktif, efektif, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan nilai anak-anak dapat meningkat. Iya, terima kasih. Kemudian saya boleh mungkin seminggu lagi saya ingin merebutkan jenengan lagi, melakukan coaching lagi seperti ini, gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Bu Eri, selanjutnya ini kita akan mendiskusikan gini ya. Tadi Bu Eri sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Bagaimana Bu Eri hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Ana. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Eri lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Eri sampaikan pada awal observasi tadi, apa yang sudah Bu Eri lakukan untuk mencapai ketercapaian dan indikator yang sudah Bu Eri sebutkan tadi pada praobservasi ya, apa ya? Baik Bu Ana, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya, Tadi itu saya sudah fokus
dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Ya, baik Bu Eri, memang tadi saya juga melihat Bu Eri sudah hadir secara penuh. Kemudian dengan coach Bu Eri juga Bu Eri mendengarkan secara aktif pembicaraan coachingnya Bu Eri, dan sekaligus tadi Bu Eri juga sudah membeberkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka ya Bu Eri ya. Ya, Sudah sama-sama. bagus. Terima kasih. Yo, keliru pengamal wacananya saya wes. Ya, kita langsung ya. Ya. Terima kasih Bu Ana sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Eri, setelah kegiatan coaching tadi kira-kira rencana Bu Eri ke depannya nih, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Ya, selanjutnya apa langkah Bu Eri untuk pengembangan kompetensi coaching Bu Eri ini, khususnya kompetensi yang diberikan pertanyaan yang berbobot? Coba. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Iya, jadi Bu Eri akan mencari referensi dulu ya, kemudian belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian juga kira-kira kapan Bu Eri akan melaksanakan rencana ini? Bu Ana, saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya, lebih cepat lebih baik, untuk mencari referensi di Google, YouTube, ataupun media lainnya. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar dan yang menyelenggarakannya. Demikian Bu Ana. Ya, jadi kapan nih Bu Eri akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang minta coaching lagi. Ya, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Eri yang kedepannya semakin lebih baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Ana sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Andi bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Sekian praktek coaching dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.